Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Santosa sebagai Direktur Program di MS Training and Consulting, juga Pak Muklis, eh, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Jumat 22 Maret 2024 di hari baik, bulan Ramadan penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama siang hari ini mengikuti kegiatan webinar. Baik, sebelum kegiatan ini dilaksanakan, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Muji yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Materi kita hari ini mungkin materi yang sudah pernah dibahas ya beberapa waktu yang lalu dengan narasumber yang sama, betul ya Pak Tommy ya. Nah, kalau dari kata Ya, Pak betul. Muji untuk lebih memantapkan lagi apa namanya knowledge pengetahuan kita tentang eh, katalog konstruksi, yaitu e-purchasing, mini kompetisi, pekerjaan konstruksi. Baiklah, sore hari ini materi akan disampaikan oleh Bapak Tommy Darlinanto. Kalau saya melihat pengalaman pengadaannya sangat banyak dan saya cukup tanda petik iri ya Pak, karena apa namanya pengalaman experience-nya sangat banyak, terutama saya yang dapat kontribusi yang dapat kita nikmati bersama ini. Saya lihat beliau merupakan salah satu tim penyusun MDP ya Pak ya, Ya, 2023 LKPP RI. Mungkin sore hari ini pengetahuan beliau, terutama tentang materi purchasing, membawa kita untuk memahami lebih baik lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum memulai kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita mohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar segala sesuatu dilancarkan, jaringan dilancarkan, teman-teman walaupun puasa tetap semangat mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum mulai kegiatan sore hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai kegiatan kita, seperti biasa, saya akan menyampaikan tata cara terkait webinar kita siang hari ini. Yang pertama yaitu narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 50 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab kurang lebih 40 menit. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau melalui tombol chat. Setelah narasumber menyampaikan materi di chat, Bapak Ibu akan disampaikan link absensi, di mana di situ juga ada post test sebagai tanda kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini, juga sebagai eh, penerbitan sertifikat keikutsertaan webinar pada siang hari ini. Baik, kepada Bapak Tommy Darlianto, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Pak Tommy, kami persilahkan. baik. Terima kasih Bu Mirta. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Pak Puji Santoso, Bu kita, Pak Prof. Muklis, dan Bapak Ibu semua ini yang bergabung di ruang Zoom meeting ini. Mohon izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah kelihatan ya, Bu Mirta ya. Kelihatan, Pak? Iya. Eh, Bapak Ibu, ini memang materi sudah pernah kita bahas kemarin ya di awal Maret itu. Eh, tapi nanti mungkin ada yang miss kemarin, ada yang belum saya sampaikan juga terkait dengan materi ini. Mungkin nanti akan acak ya penyampaian saya, tetapi yang jelas eh, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah banyak yang melaksanakan
katalog konstruksi ya di kabupaten kota masing-masing ya. Kementerian saya yakin sudah pernah melaksanakan ya kan. Dan kemudian memang LKPP nanti juga akan kita bahas eh, ada peraturan KPP, surat edaran KPP yang terbaru yang kemudian menambah terkait dengan proses mini kompetisi itu nanti akan ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, sebelum kita ke sana, ini mohon izin saya memperkenalkan diri lagi Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan ada di Malu sama Bu Mirta. Sebenarnya pengalaman saya masih eh, belum ada apa-apanya nih dibanding teman-teman semua di sini, Pak Muji, Pak Mukti, Bu Mirta ya. Tapi kebetulan memang dari proses pengadaan barang jasa ini saya eh, mulai sejak saya masuk ASN itu kemudian ikut level 1 ya, sekarang namanya kalau itu kan BPJ dasar ya. Terus saya sempat dipindah menjadi Kasubag Pembinaan dan Advokasi di UKPBJ di BPBJ Kabupaten Gunung Kidul, kemudian sempat menjadi PLT Kabag juga di sana. Dan eh, kalau di luar, saya saat ini sebagai Wakil Ketua IFPI, kemudian juga pengurus IAPI DPD Yogyakarta di bidang advokasi dan hukum. Kemudian kalau keseharian saya, Bapak Ibu, saya eh, saat ini Pokja, fungsional PDJ, ahli muda, kemudian dengan LKPP saya juga Probity Advisor, kemudian juga waktu itu masih ada pendamping kontrak ya, kita saat itu ya, tahun-tahun 2019. Saya belajar kontrak pertama kali ini dengan Pak Muji, waktu itu ada Pak Muji masih di LKPP, belajar terkait dengan kontrak eh, yang dulu ada beberapa tahapan itu program yang sangat luar biasa, dan kami yang di daerah ini akhirnya eh, mulai belajar lagi paham. Nah, ini kemarin terima kasih Pak Muji, Prof. Muklis sudah dikirim kaos dan bukunya ini sudah kami baca, sudah saya baca-baca ini bukunya. Eh, Kemudian kalau di Gunung Kidul ini ada terkait dengan Perbub dan Juknis PBJ Desa. Kayaknya kemarin KPP juga sedang menyusun apa panduan terbaru ya. Belum tahu lagi dia seperti apa. Betul tadi yang disampaikan Ibu Mirta, saya juga menjadi tim penyusun eh, perlem ya, perlem perubahan MTP kemarin. Dan ini masih akan terus berproses untuk perubahannya ini, Bapak. Nah, kita ketahui bersama, Bapak Ibu, ini terkait dengan regulasi e-forecasting atau peraturan e-forecasting ini mulai dari Perpres 16 2018 sampai dengan Perpres 12 2021 ini yang akan dirubah lagi nih. Kemudian per LKPP nomor 9 2021, kemudian SK Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Ini kita nanti akan membahas lebih detail terkait ini ya, Bapak Ibu, terkait dengan etalase. Kemudian SE Kepala LKPP nomor 3 2023, SE Kepala LKPP nomor 8 2023, dan yang terbaru kemarin ada SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 tentang panduan mini kompetisi. Namun mini kompetisi sendiri ini juga diatur ya, ada user guide-nya terkait dengan mini kompetisi. Nah, nanti kalau mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini akan muncul ya pasti user guide-nya akan berubah lagi. Kemudian ada yang bisa dipakai untuk referensi, ada Permen PUPR ya, SM Menteri PUPR ya, sama SC Dirjen Bina Marga ini. Oke. Kalau dari ketentuan Perpres kita bisa baca semua nih Bapak Ibu ya, terkait dengan pembelian secara elektronik yang disebut dengan e-forecasting adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog. Kemudian eh, ada ketentuan penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa e-forecasting. Kemudian jaminan pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal pengadaan barang jasa melalui e-forecasting. Kemudian terkait dengan metode pemilihan penyedia ini yang paling awal adalah e-forecasting, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan cepat dan tender. Nah, ini yang disampaikan oleh KPP ya, metode ini
yang kalau ada di e-forecasting bisa dilakukan dengan melalui e-forecasting ya, eh, ya dilakukan dengan e-forecasting baru dengan metode lainnya. Dan kemarin sempat disampaikan oleh LKPP ini, eh, perubahan perpres itu e-forecasting menjadi wajib nih. Nah, tapi kita tidak tahu nanti hasilnya perpres yang baru itu seperti apa ya, Mas, kita tunggu-tunggu. Baik. Kemudian kalau sampai saat ini ya, e-forecasting itu dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, baik di katalog elektronik atau toko daring. Ya. Kemudian e-forecasting ini wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Kemudian ada eh, kewajiban kementerian lembaga pemerintah daerah dari LKPP untuk memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik. Nah, penyelenggaraan BPJ dilakukan secara elektronik menggunakan SPSC dan sistem pendukung. Kemudian ini terkait dengan perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses forecasting berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan. Ini ada ketentuan sanksinya, ada penghentian sementara, ya. Kemudian ada kalau melanggar surat pesanan ya, hak dan kewajibannya tidak dipenuhi, itu akan ada penghentian sementara selama 6 bulan. Kemudian kalau ada pelanggaran kontrak ya, akan ada penurunan pencantuman penyedia katalog elektronik selama 1 tahun. Ini beberapa sanksi yang akan diterapkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, untuk toko daring dan katalog ini masih belum ada perubahan untuk Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021. Kemudian eh, ini yang nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu sebelum ke mini kompetisi. Saya akan menyampaikan terkait dengan keputusan Kepala Lembaga LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Ya, ini manfaat Bapak Ibu semua pasti sudah sangat paham ya, manfaatnya kita menggunakan e-forecasting ya. Beberapa saya waktu itu berdiskusi dengan teman-teman PPK ini Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sharing kalau dari PPK. Jadi dengan e-forecasting ini selain mudah, cepat, transparan, jadi PPK ini memilih penyedia yang memang sesuai kualifikasinya dan kemudian kemampuannya itu mampu menyelenggarakan atau mengadakan eh, barang dan jasa itu. Dan ini kita bicara terkait dengan konstruksi ya, eh, PPK atau PP yang memilih ini dari informasi atribut-atribut produk yang ditayangkan oleh teman-teman penyedia itu nanti akan dinilai oleh teman-teman PPK dan PP sehingga apabila atributnya itu sudah sesuai dengan ketentuan di dokumen penelahan etalase itu maka ya akan jadi penyedia yang akan ditunjuk melalui metode negosiasi. Tapi kalau nanti ada metode mini kompetisi, mereka akan seperti tender ya, menyampaikan penawaran harga terbaik mereka. Itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan e-katalog ini ya, sepanjang etalase suatu komoditas tertentu pada e-katalog telah dibuka, maka pelaku usaha dapat sewaktu-waktu untuk menyampaikan penawaran produk dan harganya melalui proses upload penayangan produk harga pada etalase katalog yang telah tersedia. Jadi setelah ada etalase, kemudian para penyedia ini memasukkan produknya, mengupload produknya, maka tiap detik, menit, hari, jam itu bisa dipantau oleh teman-teman semua PPK dan PP untuk melihat berapa sih harganya, produknya seperti apa itu bisa dilihat. Masyarakat pun bisa melihat akses ke e-katalog ini juga bisa melihat produk-produk yang tayang harganya berapa di sana. Kemudian ada juga di menunya e-katalog itu Bapak Ibu melihat transaksinya OPD ya, Kementerian Lembaga itu di Redis ya. Itu bisa terlihat berapa transaksinya kepada siapa dan seterusnya. Jadi dari sisi jejak digital itu untuk e-katalog semakin jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan e-katalog maka
pasti jejak digitalnya sangat terekod dengan baik. Sehingga spesifikasi dan harga produk yang ditayangkan pihak pelaku usaha ini belum final. Jadi harga tertinggi termasuk PPN-nya ya. Nah, kemudian maka PP atau PPK ini perlu melakukan proses koreksi. Nah, proses koreksi kepada eh, produk-produk atau penyedia yang akan kita belanjakan itu. Nah, proses koreksi itu berupa negosiasi atau mini kompetisi. Ya. Koreksi atas spesifikasi, kemudian koreksi atas harga, kemudian perlu melakukan klarifikasi, kemudian melakukan segala pengecekan lah terkait dengan penyedia tersebut dan produknya. Nah, kalau pelaku import casing kita sudah tahu ya Bapak Ibu ini ada PA, PPK, PP, dan penyedia. Kalau nilainya di bawah 200 juta sampai dengan 200 juta ini diproses oleh PP, kalau nilainya di atas 200 juta maka diproses oleh PPK. Ya. Kalau nilainya paling sedikit 100 miliar maka yang memproses menetapkan pemenang import casing nanti PA. Kemudian yang ini. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan tanggung jawab penyedia pada proses katalog ini diatur seperti ini ya. Penyedia bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui katalog elektronik. Ya, misalkan di pekerjaan konstruksi itu nanti di atributnya di salah satu etalase harus menyampaikan terkait dengan eh, referensi harga. Jadi harga yang dipakai untuk menayangkan produk itu. Misalkan analisa harga satuan pekerjaannya, kemudian bahan material yang dipakai dan seterusnya itu diupload gitu sebagai lampiran. Ini menjadi tanggung jawab informasinya ini menjadi tanggung jawab penyedia ya. Kemudian bertanggung jawab atas laporan atau pengadaan mengenai konten yang diunggah. Misalkan ternyata ada produk tertentu yang TKDN-nya diupload salah gitu atau bukan untuk produk itu ya ini menjadi tanggung jawab dia juga yang kita tidak pilih yang itu. Kemudian harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk pemerintah dan menyatakan bertanggung jawab atas kewajaran harganya ya. Jadi rekodnya itu akan sangat jelas nih, harganya berapa, kemudian apakah wajar, apakah harganya harga sesuai dengan harga pasar dan seterusnya. Kemudian menjamin garansi produk, membebaskan pengelola katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan, kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan import casing katalog. Nah, proses katalog ini eh, tidak hanya sekedar kita mau beli terus kemudian klik ya Bapak Ibu, tapi ada tahapan perencanaan pengadaannya. Kalau di pekerjaan konstruksi ya tetap ada misalkan paket mau buat gedung gitu ya atau jalan lah ya. Teman-teman PPK kan juga harus mengontrak konsultan perencana jalannya tadi untuk merencanakan pembangunan jalan tadi. Jadi tidak terlepas dari itu. Kebutuhannya nanti apa setelah muncul perencanaan, pekerjaan item-item pekerjaannya apa, kemudian nanti diidentifikasi ya kebutuhannya tadi, kemudian menetapkan nih pengadaan barang jasanya atau cara jadwal anggarannya mau seperti apa. Kebetulan di Kabupaten Gunung Kidul saya mohon izin sharing dulu ya sebentar. Jadi kami kemarin di Gunung Kidul itu kenapa memilih ada paket pekerjaan jalan itu untuk dikatalogkan seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, eh, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Oke, ini ada penanganan long segment DAK ruas jalan Salam Beji ya. Ini senilai 7 miliar sekian. Kemudian ada penanganan long segment DAK ruas jalan Nang Sri Karamasa juga nilainya 7,5 sekian gitu kan. Nah, kemudian dari PPK itu berkomunikasi dengan UKPBJ untuk membuat etalase terkait dengan pekerjaan jalan ini.
Kemudian saya masuk ke etalase ya. Oke. Jadi setelah ada kebutuhan itu, kemudian PPK dan BPBJ ini eh, merapatkan, merapatkan terkait dengan ketersediaan etalasenya tadi. Eh, Kami BPBJ, UKPBJ dan eh, PPK tadi ya mendiskusikan terkait dengan akan membuat dokumen penilaian etalase produk tadi. Nah, ini foto saya ambil di Gua Pindul ya Bapak Ibu, kalau mau main ke Gunung Kidul nanti ada ini nih wisata susur sungai gitu, sungai bawah tanah. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di e-katalog tadi ya terkait dengan jalan di Kabupaten Gunung Kidul itu belum ada, maka ada inisiasi pencantuman barang jasa tadi. Kalau etalasnya belum ada, maka ada penelaahan produk. Jadi ada dokumen penelaahan produk, kemudian dokumen penelaahan produk itu direview oleh teman-teman eh, pengelola katalog dan OPD yang mengusulkan. Kalau ini OPD yang mengusulkan, kemudian setelah ada perbaikan-perbaikan, nanti kemudian membuat etalase produk tadi ditayangkan dalam katalog. Nah, terus kalau sudah tayang di katalog, kemudian penyedia yang berminat untuk upload produknya, maka dia akan mengupload produknya di etalase tersebut. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk penelaahan produk tadi ya. Ini ada ketentuan umum yang ada di SE Kepala LKPP ya, Keputusan Kepala LKPP 122/2024. 2022. Ya. Ketentuannya purchasing ini yang pertama, produk katalog selanjutnya disebut produk merupakan barang jasa yang disediakan oleh penyedia katalog elektronik yang tercantum pada katalog elektronik dengan spesifikasi, fungsi, kinerja maupun harga tertentu. Kemudian di poin B ini kenapa saya kotak ini? Eh, Produk yang telah tercantum pada katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, katalog elektronik lokal dapat dibeli oleh seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah kecuali barang jasa pada fitur iklan katalog dan atau diatur lain dalam keputusan pengelolaan produk. Nah, jadi kalau kita mereview dokumen eh, etalase ya, penelahan dokumen penelahan produk tadi ya, itu kita akan melihat Bapak Ibu apakah ini dapat dibeli oleh non Kabupaten Gunung Kidul ataukah hanya bisa dibeli oleh Kabupaten Gunung Kidul saja. Kebetulan untuk kami kemarin katalog jalan ini kami berasumsi beranggapan bahwa eh, orang masyarakat OPD di luar Gunung Kidul itu bisa membeli misalkan di tetangga, di Bantul, di Kulon Progo gitu kan di satu wilayah di ini bisa eh, ikut membeli gitu kan, dapat membeli. Gitu. Kemudian harga satuan ditayangkan pada katalog elektronik ini merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui e-purchasing. Ini poin B ini harus benar-benar dipahami ya Bapak Ibu apakah kemudian produknya itu bisa dibeli oleh seluruh kementerian lembaga eh, pemerintah daerah atau tidak gitu ya. Kemudian ya ini tadi ya syarat kriteria usulan kebutuhan produk barang atau jasa ya dalam hal ini pekerjaan konstruksi ini yang pertama adalah produk atau barang jasanya itu benar-benar dibutuhkan oleh OPD akan dilaksanakan. Jadi kita melihat di sirupnya OPD tadi memang ada kebutuhan produk ini. Jadi kemarin yang sebelum pekerjaan konstruksi jalan ini sudah tayang di tempat kami untuk PJU Bapak Ibu. Jadi belanja PJU penerangan jalan ya itu termasuk pemasangannya. Kemudian produk barang jasa yang standar atau dapat distandarkan. Jadi ada standarisasi pekerjaan yang bisa ditayangkan
barang jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan. Nah, pekerjaan-pekerjaan konstruksi ini ada standarisasinya ya dari teman-teman Kementerian PUPR itu ada analisa harga satuan pekerjaan yang bisa digunakan, kemudian apakah ini berupa eh, produk apa namanya tipikal gitu kan. Kemudian kebutuhan akan produk barang jasa yang bersifat rutin berulang. Jadi tidak hanya dibeli sekali tapi akan dibeli lagi nanti di tahun-tahun berikutnya. Jadi pada saat teman-teman pengelola katalog akan membuat etalase baru maka perhatikan nih ini. Oke, satu dua tiga ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian inisiasi pencantuman produk. Eh, Identifikasi barang jasa yang akan dicantumkan pada katalog. Nah, kami juga akan melakukan pengecekan nih, apakah produk jalan tadi ya, yang terpasang tadi, eh, kerjaan jalan tadi, apakah sudah ada nih kabupaten kota lain yang sudah melaksanakan dan seterusnya. Kemudian kami kemarin melihat di Kabupaten Kulon Progo dan belajar di sana ternyata sudah lebih awal ya mereka menayangkan terkait dengan etalase KPU-an. Kemudian ketersediaan etalase produk ya apakah sudah ada belum ya, makanya kalau belum ada ya kami buat karena ada etalase-etalase yang sudah given dari LKPP Bapak Ibu. Tapi untuk kami di Kabupaten Gunung Kidul kami kemarin sepakat untuk membuat etalase pekerjaan membersih bidang KPU-an Dinas PU Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kalau etalasenya sudah tersedia maka penyedia melakukan pendaftaran dan upload produk. Jadi kalau misalkan ini sudah ada etalasenya Kabupaten Gunung Kidul itu ya tinggal penyedia tadi melakukan mempunyai akun ya, akun LPSC kemudian mengupload produknya sesuai dengan apa yang ada di dokumen pengelolaan produk. Tapi kalau misalkan di dalam uh, dokumen pengelolaan produk tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang belum belum masuk di situ, maka OPD tadi bisa mengusulkan ataupun apa penyedia itu juga boleh mengusulkan menginisiasi apa etalase ini sebenarnya. Jadi bisa dari penyedia, bisa dari OPD, bisa jadi dari tim pengelola kata. Nah, terkait dengan proses pencantuman produknya, ini Bapak Ibu harus menyusun pengenalan produk ya. Jadi secara substansi ini ada minimal ya. Minimal itu pertama yang ada latar belakang pencantuman produknya. Kenapa kemudian produk ini harus ada di etalase? Harus ada etalase, harus ada apa produk-produk ini. Kemudian syarat-syaratnya mencantumkan produk ini apa saja. Kemudian profilnya etalase produk. Ya. Nah, penelaan produk itu merupakan dokumen ya, dokumen penelaan produk ini merupakan dokumen yang menginformasikan kepada kita semua latar belakang pencantuman barang jasa pada katalog elektronik, persyaratan pencantuman barang jasa dan profil etalase produk yang dicantumkan pada katalog elektronik. Nah, etalase produk ini pengelompokan dari kumpulan kategori, subkategori, dan atau produk dari barang jasa yang tercantum pada katalog elektronik nasional, katalog sektoral, atau katalog elektronik lokal. Jadi ada etalase, kemudian ada kategorinya, kemudian ada subkategori. Nanti kita akan detailkan ini, Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau di Gunung Kidul ya, ada Sertin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk login sebagai PP atau PPK ya, Bapak Ibu akan melihat di kabupatennya sudah ada berapa etalasenya yang tayang tadi. Saya ambil contoh di Gunung Kidul ya, Bapak Ibu ya. Jadi dokumen penilaian etalase tadi kalau sudah disetujui, sudah sudah direview, sudah disetujui, maka akan ada penayangan produk ini. Kemudian
ada persyaratan-persyaratannya ini. Pengumuman telaan konstruksi, kemudian lampiran pengumuman etalasenya ini. Jadi eh, ini nanti outputnya di atau produknya Gunung Kidul. Ini ya, ada pekerjaan konstruksi dinas, pekerjaan perumahan rakyat seperti ini tadi. Kemudian nanti ini ada yang atas ini ya, ini etalasenya nih Bapak Ibu nih. Ini nama etalasenya. Kemudian kategori, ini ada kategori pekerjaan tanah, pekerjaan drainase jalan, pekerjaan perluasan lentur, pekerjaan perluasan kaku, pekerjaan bangunan pelengkap, sistem manajemen keselamatan konstruksi, pekerjaan pemeliharaan jalan. Nah, kemudian ini ada sub kategori lagi ya, pekerjaan galian biasa, ini yang di pekerjaan tanah ya, ada pekerjaan galian biasa, galian batu, kemudian pekerjaan penyiapan badan jalan, pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian, pekerjaan timbunan biasa dari hasil galian, pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian, pekerjaan timbunan pilihan dari hasil galian, pekerjaan pemotongan pohon dan seterusnya. Jadi ada etalase, ada kategori, ada sub kategori. Tapi mungkin juga ada sub kategorinya lagi nih, tergantung dokumen penelaahannya tadi ya. Saya lanjutkan. Sampai sini ya, Bapak Ibu ya, saya lanjutkan ya. Kemudian pengelolaan penelaan produk ini dilakukan dalam hal A. Pengelola katalog elektronik nasional, kemudian eh, untuk memulai pencantuman barang jasa pada katalog elektronik nasional, sektoral atau katalog elektronik lokal, kemudian pengelola katalog elektronik sektoral, katalog elektronik lokal apabila etalase produk tidak tersedia berdasarkan hasil inisiasi pencantuman barang jasa. Jadi pengelola katalog ini ada yang beberapa kabupaten memang ada SK khusus ya, walaupun itu ranahnya teman-teman LPSE, tapi ada melibatkan teman-teman fungsional PBJ. Jadi teman-teman fungsional PBJ kemudian dijadikan tim ya, tim untuk mengelola katalog tadi. Jadi melakukan penelaahan dan seterusnya. Karena teman-teman LPSC tidak bisa sendiri karena substansi dari etalase itu kalau misalkan terkait dengan pekerjaan konstruksi ya ya harus melibatkan teman-teman yang memang memahami tentang pekerjaan konstruksi gitu kan. Nah, di penelaan produk ini ada latar belakangnya yang tadi saya sampaikan ya. Eh, apakah produk itu amanat dari perundang-undangan ataukah ini inisiatif dari pengelola katalog tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian apakah usulan dari pelaku usaha atau usulan dari kementerian lembaga perangkat daerah ya. Kemudian apakah ini dari laporan monitoring evaluasi gitu. Sehingga eh, menjadi alasan untuk ada produk ini. Kemudian ada persyaratan pencantuman barang jasa tadi. Apa sih yang diperlukan untuk penyedia ini eh, mencantumkan produknya itu bisa masuk untuk sebagai penyedia yang bisa menawarkan produknya. Ini ada syarat dan ketentuan penyedianya. Kemudian ada izin usaha yang disyaratkan terkait dengan perpajakan, terkait dengan akta pendirian, akta perubahan badan usaha, kemudian status daftar hitam, kemudian struktur pembentuk harga apabila diperlukan ya. Baik ya. Kemudian ada yang ketiga terkait dengan profil etalase produk. Dia ada etalase yang paling atas, kemudian ada kategori produk, kemudian nanti ada subkategori misalkan, dan di situ ada atribut produk, ada kelas harga, ada tampilan stok produk ya. Baik. Kemudian eh, di kerangka dokumen pengenalan produk nih bab satu ya. Tadi ada latar belakang pencantuman barang jasa, kemudian ringkasan etalase produk, kemudian pencantuman barang jasa pada kata elektronik. Kemudian di bab 2 ada persyaratan pencantuman barang jasa pada kata elektronik terkait dengan tipe pelaku usaha calon penyedia katalog itu seperti apa, kemudian syarat kualifikasi pelaku usahanya bagaimana, kemudian produk yang ditawarkan pada etalase produk itu seperti apa. Di bab 3 ini ada profil etalase produk, kategori produk, subkategori
kemudian atribut produk, ada kelas harga produk, tampilan stok produk, kebutuhan ongkos kirim, duplikasi pembelian produk, informasi lainnya. Kemudian di bab 4 ada petunjuk pengisian atribut produk, kemudian ada status pengisian atribut produk, apakah itu wajib atau tidak wajib, kemudian keterangan yang harus diisi oleh calon penyedia terhadap semua atribut produk untuk masing-masing kategori dan subkategori apabila ada. Ini ya untuk dokumen pelayanan produk ini tadi, Bapak Ibu. Kemudian uh, kerangka dokumen pelayanan ini berdasarkan acuan dari dokumen pelayanan etalase produk atau elektronik yang telah disusun LKPP. Jadi Bapak Ibu kalau masuk di JDIH LKPP itu ada contoh-contoh kerangka dokumen pelayanan produk ya. Itu bisa dijadikan contoh ya Bapak Ibu membuatnya. Nah, di bab 1 pendahuluan ya, ini ada latar belakang pencantuman barang jasa. Di paragraf singkat, ada paragraf singkat yang berisi penjelasan atas dasar atau justifikasi pengelola katalog untuk membuat etalase produk atau menayangkan produk pada katalog elektronik. Kemudian dapat mencantumkan aturan atau regulasi di kementerian lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan etalase tersebut. Kemudian ada ringkasan etalase produk, latar belakang usulan produk, dapat memilih minimal satu dari pilihan latar belakang sebagai berikut. Ada misalkan amanat perundang-undangan, inisiatif, pengelola katalog, usulan dari pelaku usaha, kebutuhan dari KLPD, hasil mulai. Nah, ini bisa dipilih lebih dari salah satu nih, alasannya, latar belakangnya. Kemudian nama instansi pengelola katalog elektronik, misalkan pemerintah kabupaten begitu. Kemudian pencantuman barang jasa pada katalog elektronik ini berisi regulasi yang mengatur proses pencantuman barang jasa yang saat ini kita masih menggunakan Putusan KPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini di persyaratan pencantuman barang jasa katalog tadi ya, tipe pelaku usahanya itu mau seperti apa yang akan disyaratkan? Ya. Tipe pelaku usahanya berupa badan usaha atau perorangan atau dua-duanya bisa. Kalau misalkan eh, mereka ini sebagai apa rule-nya? Sebagai produsen kah atau sebagai distributor atau pedagang eceran atau retailer? Kemudian di syarat kualifikasi pelaku usaha menyetujui syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Ya, syarat ketentuan dan penyedia itu kan ada defaultnya ya. Kalau kita mau jadi pelaku usaha di katalog itu ada eh, syarat dan ketentuan yang harus diklik nih Bapak Ibu ya sebagai penyedia. Kemudian memiliki izin usaha dengan merinci KBLI yang sesuai dengan etalase produk. Jadi nanti Bapak Ibu etalasenya produk ini KBLI-nya apa juga harus harus dicek nih teman-teman penelaahan produk itu harus dicek. Mulai diceknya di BPS ya atau di OSS. Kemudian persyaratan NPWP dan KSWP, kemudian akte pendirian ya untuk pelaku badan usaha, tapi sebenarnya untuk pelaku perorangan pun sekarang sudah bisa nih Bapak Ibu perorangan yang punya akte pendirian sebagai PT perorangan itu sudah bisa di Indonesia saat ini. Kemudian tidak sedang dikenakan status daftar hitam dan menyampaikan struktur pembentuk harga. Kemudian produk yang ditawarkan pada etalase produk ini adalah paragraf singkat berisi penjelasan kategori atau jenis produk yang boleh ditayangkan pada etalase yang akan. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya terkait dengan bab 3 profil etalase produk. Nanti kita akan melihat cara yang sudah dikerjakan itu seperti apa. Kategori produk dan subkategori produk apabila ada ya. Ini ada tabel yang berisi informasi kategori produk dari suatu etalase produk dan subkategori apabila ada. Kemudian atribut produk ini ada 10 atribut yang wajib ya. Tetapi untuk pekerjaan konstruksi pasti ada atribut-atribut yang lainnya nih. Nanti ada contohnya yang kita akan ke sana. Atribut opsional itu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ditayangkan pada bagian spesifikasi produk pada katalog elektronik. Nah, kalau memilih kelas harga produk, ini dapat dipilih nih, satu dari tiga jenis kelas produk. Harganya harga nasional untuk pembelian se-Indonesia atau sama ya. Kemudian apakah ini harga provinsi atau ini harga kabupaten kota. Ya, karena kabupaten kota ini misalkan hitung-hitungan pekerja ya, kan sesuai dengan UMP upah minimal kabupaten itu
Kalau di Gunung Kidul dengan kabupaten kota di DIY ini beda. Gunung Kidul pasti lebih paling rendah ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tampilan stok produk dapat dipilih nih menampilkan lebih, produk stoknya atau menampilkan stoknya atau tidak menampilkan. Kemudian kebutuhan ongkos kirim dapat memilih satu dari pilihan sebagai berikut. Ongkos kirimnya dikenakan ya atau tidak. Kemudian duplikasi pembelian ini untuk fitur yang digunakan produk satuan ukurnya bulan atau hari. Misalnya sewa kendaraan ketika akan melakukan testing yang harus mengisi jumlah bulan yang akan disewa. Ya, kemudian informasi lainnya nih Bapak. Nah, ini yang default petunjuk pengisian yang default 10 harus ada itu ya pertama adalah nama. Di sini ada kolom nomor, atribut produk, status kewajiban pengisian produk ya, kemudian keterangannya. Ini yang pertama adalah nama produk, wajib isi informasi nama produk yang ditawarkan, kemudian mereknya, ada isi merek atau tidak mengisi merek atau tanpa merek ya, nomor produk penyedia ya. Ini informasi produk yang dimiliki penyedia, kemudian unit pengukuran. Kalau pekerjaan konstruksi kan ada ton, meter kubik, dan seterusnya ya. Kemudian jenis produknya, informasi status produk apakah PDN atau impor, kode KBKI yang diterbitkan oleh BPS, kemudian nilai TKDN-nya, nilai BMP, kemudian nilai TKDN dan BMP, kemudian masa berlaku produknya. Itu ya. Nah, penetapan pengenalan produk ini kalau di kami di pemerintah daerah ini harus ditetapkan oleh jabat pimpinan tinggi Pratama yang membawa UKPBJ. Jadi di kami ditetapkan oleh Pak Sekda. Saya ambil contohnya ya. Eh, jadi kalau pengelompokan etalase ini ya, saya share sedikit lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau pengelompokan etalase konstruksi, ya ini ada komponen bahan atau material ya, bahan jadi tipikal konstruksi yang dihasilkan dari fabrikasi, bahan jadi hasil fabrikasi, bahan setengah jadi hasil pengeluaran setempat, bahan setengah jadi hasil fabrikasi, bahan mentah hasil penambangan ya. Ini kalau untuk komponen bahan atau material di konstruksi ya. Kemudian komponen alat kerja, peralatan berat, kemudian komponen tenaga kerja bisa jasa upah borongan, jasa borongan konstruksi, jasa upah harian konstruksi. Ini ada contoh penelahan dokumen produk ini yang dari Kulon Progo ini, Pak Ibu. Nanti bisa dilihat ya. Kemudian ini yang dari Kabupaten Gunung Kidul. Saya sharekan aja yang langsung dari PDF. Nah, ini Pak Ibu, sebelum diumumkan menjadi pengumuman pendaftaran etalase ini ya, teman-teman tim pengelola kontrak ini akan membuat kajian ini ya, mengkaji terkait dengan etalase ini ya. Kebetulan ini kan etalasenya yang diusulkan oleh teman-teman di Dinas PUPR Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada etalasenya ini etalase pekerjaan konstruksi Dinas PUPR yang nanti akan diisi bertahap ya Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama ini adalah jalan tadi, pekerjaan jalan. Jadi di pekerjaan jalan itu ada kategori produknya ini pekerjaan tanah misalkan ya. Subkategorinya ada 8 nih. Kemudian ada pekerjaan drainase jalan, ada pekerjaan galian untuk selokan drainase dan seterusnya sampai 10 ini. Kemudian ada pekerjaan perkerasan lentur ya. Ini kemudian di sini ada laston lapis aus ACWC atau apa namanya aspalnya itu Bapak Ibu. Kemudian pekerjaan perkerasan kaku, beton struktur FC15 ya ready mix. Seterusnya pekerjaan bangunan pelengkap, sistem manajemen konstruksi kebetulan ini nanti dibelanjakan ya per apa per item pekerjaan ini juga dibelanjakan ya ada sistem manajemen konstruksi gitu kan di tempat kami ya. Tapi ada juga di kayak di Kabupaten Kulon Progo itu sistem manajemen konstruksi itu sudah termasuk di harga penawarannya penyedia Bapak Ibu.
Kemudian pekerjaan pemeliharaan jalan ya. Jadi kalau ada pemeliharaan jalan, apa yang dibutuhkan? Jadi ada kemungkinan nanti kategori-kategori ini akan berubah dan akan ditambah. Maka nanti ada adendum nih terkait dengan etalase apa penelaan produk ini boleh diadendum. Kemudian mensyaratkan terkait dengan kualifikasi pelaku usahanya tadi ya, Pak Ibu ya. Di sini disyaratkan pelaku usahanya bisa badan usaha atau perorangan yang memiliki izin usaha bidang KBLI 42101 konstruksi bangunan sipil jalan, 42102 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, flyover underpass, 42930, 4216 dan usaha sejenis yang memiliki KBLI sesuai dengan pekerjaan konstruksi KPU-an. Kemudian NPWP, terus akta pendirian tidak dalam sanksi daftar hitam. Nah, terkait dengan informasi harga yang ditawarkan ya. Jadi kalau dokumen pelayanan etalase itu tidak menyampaikan harus harganya berapa. Kalau tender kan kita menyampaikan apa namanya HPS ya apa HPS totalnya berapa gitu kan untuk paket pekerjaan ini per item. Tapi kalau ini enggak ya di katalog itu kita enggak menawarkan itu. Tapi penyedia nanti yang akan menginformasikan harga satuannya ini. Struktur pembentuk harganya itu mulai dari biaya material atau produksi, kemudian biaya tenaga kerjanya, biaya peralatan, biaya mobilisasi, biaya pengujian bahan, biaya pengerjaan atau pemasangan, biaya overhead dan keuntungan, biaya distribusi dan pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undangan. Ini untuk atribut informasi harga untuk produknya tadi. Kemudian informasi harga satuan ditawarkan juga pada dokumen pendukung harga. Jadi ini PPK mintanya nanti kalau mengupload produk tadi ya, salah satu yang ada di atribut sini ya, misalkan ini nih pekerjaan lapis fondasi agregat kelas A terpasang, maka dia harus menyampaikan itu tadi sumber harganya itu dari mana ya, biaya-biaya ini berapa, kemudian informasi harganya itu dasarnya dari mana. Kemudian ini ya Bapak Ibu, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan di dokumen syarat pelaku usaha sebagaimana disebut di atas. Kemudian pelaku usaha dapat menawarkan untuk seluruh atau sebagian kategori produk ya, boleh. Tapi kalau nanti untuk mini kompetisi konstruksi, pekerjaan konstruksi itu apabila nanti sudah tayang nih Bapak Ibu, maka PPK itu bisa meng-create default gitu kan. Nanti misalkan di item pekerjaan jalan tadi ada 5 produk yang mau kita beli, maka penyedia ini harus menawar 5 produk tadi ya. Kalau dia tidak menawar 5 produk, maka dia nggak bisa mensubmit penawarannya mini kompetisi tadi. Tapi kalau masih menggunakan negosiasi ya ini tidak seperti itu. Kemudian ini ada kelas harga produknya ya, nasional, provinsi atau kabupaten kota. Ini kita pilih kabupaten kota karena kami ingin harganya harga kabupaten saja. Kemudian harus menampilkan stok produk. Terus kalau ada ongkos kirim karena kan lokasinya mungkin jauh dari kota di Wonosari, ini mungkin pekerjaannya kan di luar Wonosari, kan dia harus mempertimbangkan juga nih ongkos mobilisasi dan seterusnya. Eh, Nah, ini terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi atau mini kompetisi oleh pembeli ya, tergantung tadi PP atau PPK yang akan membelanjakan. Nah, untuk petunjuk pengisian atribut produknya kita buat ini nama produk wajib, merek wajib, nomor produk ya sampai ke 10 tadi kan ini ada yang wajib, ada yang nilai BMP tidak wajib ya. Nilai TKDN dan BMP tidak wajib diisi kalau ini. Kemudian berlaku sampai kapan nih produknya itu. Kemudian sertifikat mutu bahannya harus wajib diisi ya. Kemudian nomor SBU kode subklasifikasinya dia punya nggak SBU-nya yang terakreditasi LPJK. Kemudian pembuangan sisa material galian ini wajib diisi ya. Dia menawarkan pekerjaannya termasuk pembuangan sisa material galian atau tidak. Kemudian lingkup pekerjaannya wajib diisi. Mobilisasi, kemudian pembersihan lokasi, galian, pemadatan tanah, penataan hasil galian, pembuangan atau penumpukan dan lain-lain ya. Kemudian mobilisasi, pembersihan lokasi, galian, eh, pemadatan tanah dasar. Kemudian ya harus menyampaikan nih peralatan kerjanya. Pelaku usaha jasa konstruksi menyediakan peralatan kerja utama. Tapi peralatan ini untuk pekerjaan konstruksi ini idle ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti PPK setelah sebelum berkontrak ya setelah klik itu dia sebelum berkontrak ini harus memastikan nih bahwa memang dia mempunyai dump truck dengan kapasitas
5 ton gitu kan. Kemudian ekskavator satu buah minimum 80 HP gitu kan. Ya, kemudian masa pemeliharaan dia wajib mengisi nih 365 hari. Kemudian acuan spesifikasi pelaksanaan, ya dia harus menyampaikan spesifikasi pelaksanaannya seperti apa, kemudian komponen harganya ini ya. Dia harus membuat biaya materialnya berapa, biaya pengiriman, kemudian biaya sewa persatuan, overhead, keuntungan, dan pajak, dan keterangan lainnya. Nah, ini dokumen penelahannya, Bapak. Kemudian yang ini ya, ini terkait dengan per atributnya tadi ya. Kategorinya pekerjaan tanah, subkategori pekerjaan galian biasa. Ini nama produknya. Untuk kategori pekerjaan tanah, subkategori pekerjaan galian biasa, ini yang harus diisi apa, yang wajib, yang tidak wajib, dan seterusnya. Ini penyedia harus melihat ini, Bapak Ibu, untuk mengupload apa namanya penawarannya tadi ya, mengupload produknya itu tadi. Punya personil enggak? Ini ya. Nah, personilnya itu disyaratkan ini ada kalau usaha kecil satu personil pengalaman 2 tahun dan seterusnya. Jadi ini atributnya itu sebenarnya defaultnya itu kan 10. Nah ini atribut tambahan ini sampai berapa ini? Sampai 31 ya karena ada SKP juga nih kita terkait dengan pekerjaan konstruksi ya. Gitu Bapak Ibu. Eh, ini terkait dengan etalase. Selanjutnya, nah ini yang penting nih Bapak Ibu. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, sebenarnya untuk etalase itu kan perlu disampaikan kepada penyedia ya, dan kami menyampaikannya di lamannya LPSE Gunung Kidul ya, terkait dengan eh, dokumen etalase tadi. Nah, kita itu juga harusnya meminta masukan juga nih Bapak Ibu terkait dengan etalase yang akan kita buat itu kita minta masukan terkait dengan draft itu apakah ada yang dikomentari atau diberikan masukan ataupun ada sanggahan ya, ada yang dipertanyakan oleh penyedia terkait dengan etalase itu kita boleh minta feedback dari mereka ya, market sounding ke mereka gitu. Kemudian ini vendor briefing juga ya. Kita juga UKPBJ ini sama-sama ya meminterkan penyedia juga ya, biar dia bisa mengisi produknya di katalog itu ya dia harus harus belajar gitu kan. Teman-teman LPSC siap nih membantu teman-teman penyedia untuk bisa mengupload produknya karena mungkin ada yang gaptek dan seterusnya itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau yang mini kompetisi ini Bapak Ibu, waktu saya Bu masih ada berapa menit Bu? Bu Mirta? Masih ada masih ada 10 menit, Pak. Oke, 10 menit ya. Ini saya 10 menit menjelaskan tentang SELKPP 3 2024 tentang mini kompetisi ini ya. Oke. Ini salah satu pantai di Gunung Kidul Bapak Ibu. Jadi kami Gunung Kidul ini ada pantai, gunung gitu kan. Pak Muji itu yang sudah Pak Sumuji ini udah jalan-jalan ke Gunung Kidul ke lokasi-lokasi wisata itu. Nah, jadi secara sistematika SE ini Bapak Ibu ini ada latar belakang, kemudian maksud tujuan, ruang lingkup, dasar penyelenggaraan forecasting katalog melalui mini kompetisi ya. Ada ketentuan umumnya untuk mini kompetisi produk, mini kompetisi spek, dan yang terbaru mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Kemudian yang di bagian kedua penyelenggaraan forecasting ini ada persiapan dan pelaksanaan forecasting katalog melalui metode mini kompetisi untuk barang atau jasa lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada persiapan dan pelaksanaan forecasting katalog melalui metode mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian eh, ada lampiran nih, ada tabel simulasi pemilihan pemenang mini kompetisi produk, tabel simulasi pemilihan pemenang mini kompetisi spesifikasi, dan tabel simulasi minikom pekerjaan konstruksi. Jadi secara sistematika ini di SE ini seperti ini. Nah, waktu saya di Bali kemarin pada saat apa ada sosialisasi terkait dengan ini, memang ada beberapa audiens yang menanyakan terkait dengan kenapa ini diatur di dalam SE saja gitu kan, kenapa tidak dibuat di dalam perlemnya dan seterusnya. Kemudian sebenarnya kapan mini kompetisi ini dilakukan?
kalau di SE-nya itu memang nggak ada ketentuannya, Bapak Ibu. Kapan kita menggunakan mini kompetisi, kapan kita menggunakan spesifikasi. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya bertugas sebagai PP atau PPK ya. Nanti kalau misalkan saya tahu ada dua penyedia atau lebih yang memiliki produk yang sama, maka saya bisa menggunakan opsi mini kompetisi itu. Jadi ada kompetisi di situ terhadap produk yang sama, penyedia yang berbeda-beda tadi. Ya, harapannya nanti ada apa namanya pasar itu ya, pasar itu tercipta ya. Kemudian jenis mini kompetisi barang atau jenis jasa lainnya ada minikom produk dan spesifikasi. Kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi saat ini masih dalam pengembangan ya. Mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini masih dalam pengembangan. Eh, Janjinya 4 minggu dari acara sosialisasi itu, tapi saya cek sampai hari ini mini kompetisi pekerjaan konstruksi masih belum muncul. Nah, jadi ada ketentuan ini ya untuk memilih produk dalam elektronik. Yang pertama, spek teknisnya sudah sesuai dengan identifikasi kebutuhan, kemudian prioritas produk dalam negeri, kemudian prioritas UMKK, dan harga terbaik. Jadi ada 4 hal ini ya Bapak Ibu yang akan dipilih kalau menggunakan katalog elektronik, yang akan diperhatikan Bapak Ibu dalam rangka mengkoreksi tadi ya, mengkoreksi spek, mengkoreksi PDN-nya, mengkoreksi UMK-nya, dan harga terbaiknya. Jadi tidak hanya di faktor harga terbaik, tapi ada 4 item ini yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk memilih produk di katalog elektronik. Oke, nah ini kalau ketentuannya ya, kalau yang mini kompetisi eh, produk ini ada prinsip-prinsipal reseller ya. Jadi ada harga resellernya nanti kalau Bapak Ibu lihat di produknya tadi. Kemudian ada kebutuhan mendesak ya, terus kebutuhan produk dan volume yang relatif banyak, pagu anggaran besar nih ya. Oke, kemudian nanti tercipta pasar persaingan sempurna nih harapannya dengan mini kompetisi. Kemudian di sini juga ada di SE ini ada istilah-istilah baru ya Bapak Ibu yang nanti akan apa disesuaikan ya di dalam katalog kita ya. Ini ketentuan mini kompetisi, kemudian tadi sudah. Nah, ini mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini masih dalam proses pengembangan. Ya, ini ada istilah-istilah baru nih nanti Bapak Ibu di mini kompetisi baik itu pekerjaan konstruksi maupun spesifikasi nih. Bapak Ibu nanti nyusun dokumen kompetisi atau doktis. Kemarin saya tanyakan ke LKPP pada saat di Bali itu juga masih dalam proses penyusunan ini. Dokumen kompetisinya itu masih seperti apa standarnya, apakah seperti model dokumen pemilihan dan seterusnya. Kemudian di situ ada spek teknis kepada rencana perkiraan biaya, bukan HPS ya. Jadi total nilai RAB merupakan perkiraan biaya suatu pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh PPK. Nilai total dari RAB merupakan pagu paket pengadaan. Kemudian rencana penetapan uang muka, jaminan uang muka, rencana jaminan pelaksanaan, pemeliharaan, retensi, persyaratan lainnya. Kemudian di sini disusun dan ditetapkan kalau paketnya PPK ya nilai di atas 200 juta ya PPK. Tapi kalau paketnya PP ya ditetapkan oleh PP. Nah, ini Bapak Ibu yang lebih krusial lagi di sini terkait dengan pekerjaan konstruksi itu kan kita saya melihat ya kalau pendapat saya ini tidak cukup dengan surat pesanan tadi, tapi tetap Bapak Ibu juga harus menyiapkan rancangan kontraknya, SSUK, SSKK-nya sehingga nanti disesuaikan nih terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di konstruksi ya. Kemudian di proses pelaksanaannya membuat paket, ada penawaran dari penyedia ya. Misalkan tadi ada 5 item pekerjaan jalan ya, lima-limanya ini harus ditawar semua oleh penyedia. Kemudian sistem akan mengkoreksi dengan papan peringkat kompetisi nanti. Penawaran terendahnya siapa? Nah, kalau kemudian penawaran di bawah 80% HPS kayak tender kalau di saya sih sudah umum ya bahwa evaluasi kewajaran harga itu. Ini nanti juga ada nih evaluasi kewajaran harga. Nah, kalau sudah dilakukan verifikasi ya terkait data-datanya penyedia tadi, terkait dengan spek dan seterusnya, TKDN, maka nanti ada ditetapkan pemenang dan dipublikasikan kompetisinya, penetapan pemenang dan diproses e-forecasting seperti biasa e-katalog Pak Ibu untuk pemenang yang Izin menyela Pak ya Tommy, Bu, sudah waktu habis kita waktunya. sudah betul Pak, Oke ya, sudah sementara itu lewat nanti kita ya.
apa namanya diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya Ya, sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Mirta. ya. Terima kasih Pak Tommy untuk materinya yang telah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi kedua yaitu diskusi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa klik di tombol raise hand. Ini saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta. Nah, di chat ini ada pertanyaan ya Pak Tommy, tapi mungkin tadi sudah dijawab sama Pak Tommy ya. Ya, Apakah Bapak. masih perlu HPS ya jika e-katalog konstruksi? Ya, tetap jadi Bapak Ibu sesuai dengan apa tadi saya sampaikan ya, tetap Bapak Ibu tuh buat RAB HPS ya. Karena konsultan perencananya nanti ya tetap harus bertugas itu ya. Cuman kalau di proses nanti ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi mau dilakukan itu ya buat dokumen teknis lagi, doktis tadi dan ada RP, ada semacam RAB-nya tadi ya dari hasilnya konsultan ya. Jadi pelaksanaan perencanaan nyusun HPS itu ya tetap dibuat ya, Pak Ibu ya. Tidak menghilangkan proses-proses perencanaan di awal. Seperti itu Bu Milta. Jadi Pak siapa? Baik, sudah terjawab ya yang bertanya di chat Izin Bu, izin. barusan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, silahkan saya persilahkan Izin. klik tombol raise hand. Oh ya, Pak Putu Indra, silahkan Pak Putu Indra. Halo, mohon izin Pak Tommy, bagaimana Ya, kabar? ya baik Pak. Gimana kabarnya juga? Baik-baik, Bali aman. Beliau Pak ya. Mohon izin Pak, jadi terkait Ya, kompetisi hampir sama dengan tenar cepat Pak ya? Jadi ya bridging ya antara tender cepat dan tender ya. Jadi mix gitu ya. Jadi nanti kalau kalau tender cepat itu kan apa namanya penyedianya aja ya kita undang ya, kita ngupload spek, ya, kita ngupload PSP. ya seperti Ya, tenar cepat. mirip tender cepat ya. Oh, Tapi ngerti. kalau tender cepat kan kita nggak buat etalase Pak. Jadi kalau ada etalase produknya ya nggak pakai etalase ya. Tapi kalau kalau kita mau ada apa pekerjaan konstruksi yang belum ada etalasenya, maka kita buat etalase dulu, perlahan etalase dulu gitu kan. Mohon izin Pak, kami dari Polri sampai saat ini untuk etalase konstruksi belum ada, baru hanya Hmm. 8 etalase. Apakah memungkinkan untuk menggunakan etalase yang tersedia di e-katalog lokal? Ya, Dan kedua, untuk pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan, apakah hanya untuk gedung eh, hunian sederhana atau bisa untuk prototipe terkait pembangunan rumah sakit, Pak? eh, baik pertanyaan luar biasa nih Bu Mirsa. Mirta ya. Pak Putu Indra ini jadi kalau misalkan di Bali itu ada etalasenya Provinsi Bali ataupun Ya, kabupaten kota yang ada di Bali yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan tadi ya. Jadi kan konsultan juga merancang nih DED-nya, ya, kemudian merancang spek teknis dan seterusnya. Nah, kalau memang itu kebutuhan itu identifikasi kebutuhan itu dan melihat di etalasenya produk di apa di Bali ini ada ya bisa digunakan itu Pak. Jadi tidak hanya terbatas di jalan, mungkin ada gedung yang sudah ada teman-teman di Kepulauan Riau kemarin saya lihat juga sudah sampai ke ada pekerjaan gedung yang di etalase konstruksinya mereka ya. Nanti bisa dilihat itu Pak. Nanti Bapak bisa lihat di apa etalase-etalase teman-teman di kabupaten di Bali ya ataupun di provinsi ya, apakah itu memenuhi kebutuhannya Bapak atau tidak. Jadi jangan dilupakan itu tetap harus ada perencanaan dari konsultan perencana dulu nih. Perencanaan konsultan kalau bisa tugasnya sekalian mengidentifikasi nih. Selain perencanaan tadi juga ada identifikasi apakah tersedia di e-katalog lokal gitu Pak. Jadi tugasnya konsultan nambah lagi nih, mohon kalau izin mau Pak, jadi dilanjutkan sama mereka. untuk mini kompetisi kami tetap evaluasi seperti tender juga Pak ya. Ya, Harus punya analisa harga upah dari PU contohnya Pak. ya, jadi nanti pada saat mini kompetisi itu kan kalau sudah ada ya mini kompetisi pekerjaan konstruksi nanti harga itu akan terkoreksi sendiri oleh sistem. Tapi
untuk atribut-atribut produknya, spek teknisnya yang disampaikan itu Bapak harus klarifikasi lagi nih. Kemudian ketersediaan yang sesuai dengan atribut itu sudah ada atau belum, gitu Pak. Nah, kalau mau menggunakan metode negosiasi, karena kan mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini belum launching nih Pak, sampai hari ini saya cek di sistem juga belum ada, maka mini kompetisi pekerjaan konstruksi belum ada menunya, jadi belum muncul nih. Jadi tetap menggunakan negosiasi kalau mau menggunakan mini apa ekot apa apa katalog konstruksi begitu Pak Putu. Baik, Hmm. Pak, mohon izin saya batasi pertanyaan untuk peserta karena ada beberapa peserta yang sudah present. Pak Putu Indra sudah cukup jelas, Pak. Mungkin nanti bisa apa pertanyaan lebih lanjut di grup mungkin Pak Putu. Bagaimana Pak Ya, Putu? Saya lanjut ke Pak Agus Wahyudi. Silakan Pak Agus Wahyudi. Ya, terima kasih. Sorry, Pak Agus. Sorry, Agus Gatot Wahyudi ya. Sorry, Pak. Ya, Silakan. oh, kurang gatotnya, Bu. Ya, Iya, iya. terima Oke, kasih. tambah Pak. Selamat sore. selamat sore Pak. Saya Sore, mau Pak. menanyakan seandainya ada penyusunan katalog pembangunan jalan, Pak. Di jalan itu kan ada terdiri dari beberapa item. Misal ada 3, Pak. LPB, LPA, sama aspal sendiri. Nah, kita mau memini kompetisikan apakah setiap item pekerjaan itu atau keseluruhan. Karena Ya, kalau setiap item khawatirnya penyediaannya beda-beda, Pak. LPB ya, nanti penyediaannya sendiri, A sendiri, aspal sendiri. Nah, khawatirnya nanti tanggung jawab apabila ada kegagalan atau kerusakan struktur itu siapa yang tanggung jawab itu. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan Pak Tommy. ya, ya. Terima kasih nih pertanyaannya Pak Agus Gatot Wahyudi ya. Jadi kalau nanti sudah ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini di launching LKPP, maka semua penyedia yang punya produk itu bisa harus menawar 3 item tadi, Pak. Jadi nggak boleh satu penyedia itu nawar cuma satu item tok, cuma aspalnya tok gitu nggak bisa. Jadi secara sistem nanti akan terkunci. Nah, kalau sekarang ini kan yang sudah launching menunya itu kan menu mini kompetisi spesifikasi ya. Ada beberapa teman-teman yang di Jawa Timur sudah menggunakan mini kompetisi spesifikasi tadi itu. Ya, tetapi eh, mereka memodifikasi di dokumen teknisnya. Jadi dokumen teknis itu menyatakan bahwa apabila penyedia yang mau ikut di mini kompetisi ini harus menawar semua itemnya. Cuman secara sistem tidak bisa ngelok. Tapi kalau nanti dengan mini kompetisi pekerjaan konstruksi yang khusus ini nanti akan di lock nih secara sistem penyedia nggak bisa nih kalau nggak nawar item-item 3 tadi Pak. Jadi nanti dari totalnya yang dinilai apa namanya harga penawarannya dari 3 item. Kalau ini kompetisi spesifikasi ini kompetisi pekerjaan konstruksi ini sudah dibangun. Ini itu Pak Agus. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Gatot. Sebelum saya ke Pak Sugianto, ini ada di kolom chat ada Pak Bowo Budiarso ini. Pak Tommy, beliau menanyakan, purchasing katalog konstruksi, apakah purchasing item-item pekerjaan konstruksi atau purchasing produk jadi konstruksi? Silakan Pak Tommy, dari Pak Bowo Budiarso, sahabat saya, tetangga dekat. Oke. Atau mungkin bisa suruh ini Bu, open mic mungkin. Pak Bowo, Siap, izin. Ya, silakan Pak Bowo. Makasih Pak Tommy. So, Ya. ini terkait dengan e-purchasing konstruksi yang sering saya lihat itu sepertinya produk yang disampaikan itu produk yang terkait item-item pekerjaan konstruksi. Mendekati e-purchasing rasa tender kalau menurut saya Pak ya. Kenapa kita tidak merubah menjadi produk jadi saja? Contohnya yang seperti disampaikan tadi Pak, terkait galian tanah. Pekerjaan galian tanah itu ada di beberapa item. Galian tanah untuk drainase itu ada. Galian tanah untuk pekerjaan bangunan gedung juga ada. Mungkin kenapa kita tidak langsung jadi buat drainase yang jadi atau gedung yang jadi. Intinya seperti itu sih Pak. Terus kemudian yang kedua, kita tidak memerlukan HPS untuk e-purchasing.
kita Ya, tahu bagaimana itu belinya produk kalau kita tidak menggunakan HPS. Karena HPS kan menjadi satu tolok ukur kita untuk menilai apakah produk tersebut uh, harganya wajar atau tidak. Mungkin itu Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. ya. Terima kasih Pak Bowo. Ini pertanyaannya menarik sekali. Teman saya Pak Arif itu juga sempat membahas terkait dengan pekerjaan konstruksi itu. eh, Kalau misalkan pekerjaannya bisa distandarkan, misalkan ya Pak, kita mau membuat gedung ruang kelas eh, SMP misalkan, itu kan ada prototipenya ya. Nah, itu bisa dijadikan ini Pak, apa namanya, satu kesatuan produk kalau menurut saya ya. Nah, nanti kalau misalkan di jalan ini, saya masih belum melihat kajiannya teman-teman kemarin waktu di PU Gunung Kidul mau membuat etalase ini untuk satu kesatuan produk jadi itu Pak. Jadi masih per item-item pekerjaan kalau di pekerjaan apa namanya jalan, dan kemarin juga sudah berbincang-bincang dengan bagian SDA itu juga per item juga nggak bisa satu kesatuan jadi gitu Pak. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Tapi kalau misalkan memang ada produk tipikalnya gitu kan, terus apa eh, sudah terstandar, ini bisa aja dijadikan satu kesatuan bangunan gedung misalkan tadi ya, ruang kelas gitu. Tuh, kalau saya membaca kemarin teman-teman di Dinas Pendidikan itu juga eh, kayaknya mau arah ke e-katalog konstruksi untuk yang pekerjaan gedung-gedung sekolahnya ini. Tapi kalau kembali kalau rehab rehab gedung sekolah itu banyak item-item yang tambal sulam itu agak kesulitan kayaknya Pak untuk dietalasekan ya, untuk dikatalogkan itu. Mungkin itu Pak Bu. Ya. Yeah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Pak, mohon gimana tadi Terkait Pak? HPS Bisa di Pak. ya. Terkait Jadi HPS Pak Tommy. ya. Ya. Jadi memang di apa e-katalog itu di perpresnya itu bunyi tidak memerlukan HPS ya. Tapi kembali lagi untuk pekerjaan konstruksi ini tetap kita tidak bisa lepas dari perencanaan Pak. Nyusun RAB, kemudian ada yang istilah HPS itu diganti Pak di sini Pak. Jadi nanti di e-katalog itu istilah HPS bukan lagi HPS tapi namanya ini Pak. Tadi saya sudah sampaikan ya. Rencana Rencana perkiraan biaya RPB. perkiraan biaya. Jadi eh, e-katalog konstruksi ini hanya proses miliknya saja, tapi rencana persiapan itu sudah di konsultan perencananya juga. Ini Pak RAB. Pak Tommy, suaranya agak jauh. Halo ya, dengeran? Ya, kedengaran, Dengar Pak. kedengaran. Ya, ya. Jadi tidak bisa dinafikan ya Pak. Ini proses-proses tadi ya, perencanaan, kemudian Ya. persiapan pemilihan tadi, nyusun HPS, nyusun apa detail engineering desainnya, kemudian nyusun rancangan kontraknya tadi ya, itu harus dibuat juga. Karena hanya toolsnya untuk memilih saja di kompetisi atau di apa e-katalog konstruksi. Jadi tetap itu harus disiapkan. Gitu Pak Bu. Oke. Siap Pak. Soalnya saya pikir Baik. kalau tidak perlu HPS kan menghemat pekerjaan perencanaan sama pengawasan. Enggak Pak, itu tetap harus Kan enak dilakukan toh Pak. Pak. Tetap Oke, harus oke. dilakukan Makasih itu Pak ya. Tommy. Siap, siap. Termasuk juga ini nanti apa namanya, ada jaminan pemeliharaan tidak, jaminan pelaksanaan tidak, itu juga harus dipikirkan. Gitu. Itu Bu Mirta. Oke, makasih Pak Tommy, Bu Mirta atas kesempatan. Baik, sudah cukup pertanyaan dari Pak Bowo. Ini ada beberapa di chat juga, tapi Pak Sugianto sudah resign dari tadi ya. Saya Ya, silakan Pak tapi nggak Sugianto capek. untuk iya, open mic Pak Sugianto, silakan untuk Ada pertanyaannya. Pak Sugianto. Assalamualaikum Pak, perkenalkan Pak Sugianto Pak. Waalaikumsalam ya. Jadi, mau tanya Pak terkait katalog konstruksi, purchasing untuk pencantuman DPP Pak. Itu seperti gambar, tek-tek, itu nanti di mana Pak ya? Di dokumen teknis Pak nanti, di dokumen di doktis ya, di dokumen kompetisi doktis tadi ya, itu bisa dicantumkan ya. Iya, kalau mini kompetisi kan jelas nanti Pak, Ya, untuk oke. aplikasinya belum masih dikembangkan, tapi untuk negosiasi Pak. Nah, untuk negosiasi maka dicantumkan di atributnya tadi Pak, di atribut-atribut tadi di dokumen pengenalan produk ya. Dokumen pengenalan produknya disampaikan. Untuk ini Pak, untuk gambar kita sebagai biasanya kan gambar untuk gambar jalan atau bangun gedung itu kita nyantumnya di mana Pak ya? Ya, Spek-speknya, ini spek-spek.
ini tadi kan Pak, apa namanya? Ini pekerjaannya tipikal sudah ada apa namanya? Sudah ada prototipenya atau belum ya? Belum Kalau ada misalkan Pak untuk belum ada, ya belum ada maka nanti itu disampaikan pada saat sebelum berkontrak Pak. Jadi rapat persiapan dulu nih kami mau gedung seperti ini, kemudian sama-sama dibicarakan sama calon yang berkontrak tadi ya, penyedia yang dipilih tadi Pak. Kalau misalkan memang dia tidak mampu ya penyedia berikutnya. Tapi kalau di tempat kami memang untuk gambar memang tidak kami upload ya, karena kan itu eh, per masing-masing jalan ruas jalan itu kan beda gambarnya ya Pak. berbeda Jadi aja nanti Pak, pada berbeda saat Pak. rapat persiapan berkontrak itu tadi, rapat persiapan penandatangan kontrak sampaikan Pak, atau di Jadi, intinya sebelum sebelum berkontrak penandatangan kontrak. ya kami mau mengerjakan ini dengan kan harus diklarifikasi lagi Pak itu sebelum kemampuannya penyedia ya. Jadi sama nanti kayak kita proses tender itu ya kita siapkan juga eh, apa namanya. Misalkan di sini ada terkait dengan jalan itu ada syarat dukungan dari produk AMP itu. Maka dia harus menyampaikan ini sebelum berkontrak. Kita harus klarifikasi juga itu. Ya, kalau kalau tender kan jelas Pak, gambar kita share, Ya, BOP, spesek dan lain-lain, DPP-nya sudah jelas kita share. Tapi ya. kan ketika Karena itu spesifik untuk pekerjaan itu ya, Pak. iya Spesifik untuk benar Pak. pekerjaan itu ya. Dan kalau e-katalog kan Ya, untuk tidak bisa menunjuk satu apa misalkan untuk ruas jalan A ke B gitu nggak bisa. Jadi ruas jalannya iya. umum. Kalau Jadi nanti ada ketika ini Pak ya, dokumen kontrak Pak ya. kompetisi, ya. Tapi kalau ini nanti mini kompetisi pekerjaan konstruksi bisa disampaikan di dokumen kompetisi ya, doktis tadi ya Pak. Semoga ini LKPP apa juga sudah dipersiapkan nih doktisnya nanti seperti apa. Saya juga Ya belum kalau untuk mini kompetisi dapat mungkin bisa. bocorannya. Tapi kalau negosiasi ya itu tadi Pak. Pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak harus disiapkan, disampaikan ya. Ini loh kami mau mengerjakan ini, gambarnya seperti ini. Oh ya Pak, Kita terkait di negosiasi Pak, untuk ya, penjadwalan kan karena kalau di surat pesanan ya. setelah proses dari PP ke PPK, PPK review. Nah, dari PPK untuk penjadwalan rapat sebelum penandatangan kontrak itu di mana Pak ya? Atau online, offline? Offline Pak nanti Pak. Offline. Jadi nanti Offline Pak PPK-nya ya? pekerjaan yang tidak ada kalau di sistemnya e-katalog itu kan cuman kita mau dikirim sampai tanggal berapa itu aja kan kita ngerjainnya itu Pak. Iya, di Jadi pengiriman Pak. pada tahapan-tahapan itu ya dipertimbangkan nanti ada rapat persiapan kapan, kemudian penandatangan kontrak kapan itu PPK juga harus mengalokasikan waktunya itu juga. Misalkan realnya pekerjaan itu 30 hari gitu. Ya, tambah seminggu lagi misalkan persiapan-persiapan di Bisa lebih dari apa namanya? Ya, di kita pada saat setting waktu terima serah terima dulu, di pada saat kita setting waktunya pada saat kita baik Pak. apa mau klik produknya itu Pak kan ada tanggal berapa sampai tanggal berapa ya kita tanyakan ke PPK ini nanti butuhnya pelaksanaan pekerjaan berapa hari 30 hari misalkan itu ya tambahkan aja untuk persiapan-persiapan itu gitu Oke Pak Pak, sekian terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak. siap sama-sama Pak. Baik, sudah cukup Pak Sugianto. Pak Tommy, ini ada beberapa teman juga bertanya di kolom chat. Saya bacakan ada dua pertanyaan ini ya Pak ya. Yang pertama, untuk jasa pengawasan, apakah juga di e-katalog? Maksudnya mungkin apakah juga ada di e-katalog? Kemudian yang kedua, apakah referensi harga juga dibuat per item pekerjaan Pak pada DPP purchasing? Monggo Pak, silahkan Pak dikasih pencerahan untuk pertanyaan dua ini Pak. Silahkan Pak Tommy. Terima kasih nih Bu Widya ya untuk jasa pengawasan apakah juga di katalog sampai hari ini belum ada menu untuk jasa konsultan pengawasan di katalog jadi yang ada adalah pekerjaan barang, jasa lainnya, kemudian eh, pekerjaan konstruksi itu tadi ya. Tapi eh, kemarin juga di Bali sempat disinggung nih terkait dengan pengawasan ini apakah ada di katalog. Ya, nanti lihat regulasinya kalau perpresnya berubah ya mungkin saja pengawasan jasa pengawasan atau jasa perencanaan itu mungkin bisa masuk di katalog. Jadi kita lihat perkembangan regulasinya ini ya, Bu ya. Itu Bu Widya. Kemudian untuk
Bu Triwinarsi, apakah referensi harga juga dibuat per item pekerjaan Pak pada DPP advertising-nya? Eh, jadi nanti kalau kita di DPP-nya ya, kita kan sudah capture nih Bu ya, produk item pekerjaan-pekerjaan apa yang akan kita produknya yang akan kita belanjakan ya. Kita screenshot aja kalau misalkan ada 3 atau 4 penyedia ya kita screenshot aja di situ di DPP-nya untuk yang di-upload itu. Ya. Referensi harganya dibuat per item pekerjaan ya, karena kita kan belinya per item-item pekerjaan ya. Kalau menggunakan negosiasi sekarang ini maupun nanti mini kompetisi. Jadi dokumen persiapannya PPK itu ya untuk pekerjaan konstruksi nggak boleh tidak ada perencanaannya, tidak ada HPS yang dibuat, gambar itu nggak boleh, harus ada itu. Tetap mereka PPK harus menyiapkan itu. Begitu Bu Minta. Baik, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Silahkan. Masih ada sekitar 10 menit sebelum kita mengakhiri. Masih cukup banyak ya 10 menit ya. Pak Tommy silahkan. Bagi Ini saya Bapak Ibu share yang ini ya, ada yang tanya ini Bu yang di Zoom meeting ini silakan Pak. Pak Inyoman Asnawa mau di-share dokumen etalasenya. Nanti saya sampaikan ke Pak Oh Muklis ya, ya. oke. Baik, silakan Pak Nyoman. Dah itu mungkin. Jadi saya kirim ke Prof. Muklis untuk yang dokumen telaahnya. Nanti bisa buat contoh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat di e-katalog juga banyak ya. Jadi tinggal Bapak Ibu masuk di e-katalog, kemudian cari etalase di luar itu kan lihat lihat selengkapnya ya pengumuman untuk etalase-etalase itu tadi terus dipilih yang mana. Misalkan tadi ada Bapak dari Bali tadi ya. Nanti bisa lihat itu di etalase Bali. Izin Pak Tommy, saya juga ingin bertanya kayaknya Pak Tommy. Ya, Boleh ya ya, ini ada saya yang bertanya. bocor nih. Bagaimana Ya, Pak? udah silakan ada yang bocor nih tadi. Silakan, silakan, silakan Bu Mirta. Kita Ya, diskusi. eh, untuk ini Pak Tommy, kita kan ada baca di SE PUPR 9 2023 yang kehati-hatian dalam e-katalog konstruksi ya Pak ya. Ya, Nah, kalau saya melihat di situ kan Pak ada beberapa eh, dokumen persiapan yang eh, untuk pekerjaan konstruksi. Salah satunya itu kan rencana jaminan pelaksanaan ya Pak ya, kalau nggak salah. Rencana jaminan pelaksanaan. Nah, kalau saya baca di Perpres 16 2018 itu kan Pak, untuk jaminan pelaksanaan itu kan tidak diperlukan dalam e-purchasing. Jadi nanti mungkin di Perpres yang baru mungkin itu akan mengakomodir seperti yang di SE 9 ini mungkin ya Pak Tommy ya. ya semoga Bu. Tapi kalaupun tidak ya kita melihat efektivitas, efisiensi dan kemudian prinsip-prinsip pengadaan ya. Bahwa kalau memang kita membutuhkan apa, jaminan tadi ya, karena di pekerjaan konstruksi pasti kan ada jaminan tadi ya, Iya, jaminan iya pelaksanaan, betul jaminan Pak. pemeliharaan, maka ya defaultnya peraturan perundang-undangan yang ada itu ya kita gunakan. Karena di pekerja di e-katalog ini hanya proses memilihnya saja ya. Jadi saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, proses e-katalog ini hanya proses memilihnya penyedia saja. Jadi bukan pekerjaannya, tapi nanti proses pengerjaan, kemudian jaminan-jaminan itu kalau harus ada ya tetap mengikuti peraturan undang-undangan yang ada. Nah, saya seperti itu. Oke, baik Pak Tommy. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Sugianto masih resen ini? Sudah cukup pertanyaan tadi Pak Sugianto? Atau masih ingin bertanya lagi? Silakan bagi Bapak Ibu, ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita eh, Pak closing. Muji atau Prof. Muklis, mungkin ada yang mau disampaikan. Oh, silakan, silakan Pak Muklis, mungkin ada yang ingin disampaikan. Prof. Muji. Pak Muklis, izin. Bagaimana Pak?
Ini ada resen dari Pak Isar Masluri. Silahkan Pak Isar. Bisa di open mic dan videonya. Pak Isar, Selam- silahkan Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, nggak sempat ini perlihatkan gambar karena takut jaringannya jadi lelet, Pak. Ya. Gini, Pak ya, di kami, khususnya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Pindrang, e-katalog lokal konstruksi itu sangat-sangat Ya, baru buat kami. ya, Sampai-sampai kami sering mengadakan semacam studi tiru, benchmarking ke beberapa kabupaten kota, provinsi di sekitaran kami, Pak ya. ya, Cuma yang jadi kendala pertama, di mana Pak kita tuangkan itu tahapan-tahapan proses pemilihan sama dengan kalau di LPSE Pak ya melalui pengadaan langsung atau tender kan jelas tuh Pak jadwal tahapan tender, jadwal tahapan pengadaan langsung. Nah, kalau di e-katalog lokal konstruksi dituangkan di mana tuh Pak? ya. Terima kasih pertanyaan Pak Isra Masudi ya. Jadi kalau di etalase itu kita akan setting Pak nanti. Kalau misalkan Gunung Kidul mengumumkan etalase KPU-an tadi ya, teman-teman di pengelola katalog akan setting waktunya kapan pengumuman itu sampai kemudian eh, penayangan produk dari penyedia itu sampai kapan. Bisa aja unlimited itu. Karena kan ini nanti harapannya kan pekerjaannya berulang kan Pak. Jadi nggak ada batasan mau sampai kapan penyedia memasukkan apa namanya produknya tadi. Begitu. Kemudian eh, proses pemilihannya ya nanti jadwalnya PPK tadi Pak, kebutuhannya PPK ini melaksanakan pekerjaannya kapan? Misalkan sekarang bulan Maret ya, ternyata besok April awal ini sudah harus ada pengerjaan tadi. Makanya kan dia harus memproses segera nih, memilih penyedianya, kemudian melihat yang tayang, kemudian melakukan tadi ya koreksi-koreksi tadi ya Mbak ke penyedia tadi, apakah sudah sesuai dengan atribut-atribut yang ditayangkan dan seterusnya. Jadi memang tidak ada jadwal yang tercantum di situ, kecuali nanti ada mini kompetisi pekerjaan konstruksi, itu ada jadwalnya Pak. Kapan jadwalnya mereka itu mengupload penawarannya itu tadi di mini kompetisi. Misalkan minimal kan minimal 3 hari ya. Kalau PPK-nya mengalokasikan waktu lebih dari 3 hari ya nggak masalah. Tapi ini kembali lagi apa untuk pekerjaan konstruksi mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini belum di launching ya Pak. Gitu. Tapi kalau untuk negosiasi ya tadi itu harus disiapkan oleh BPK. Memang jadwalnya tidak ada di sistem Pak, tidak ada di e-katalog. Yang teman-teman pengelola katalog ini hanya men-setting waktunya kapan penyedia ini bisa menayangkan produknya, bisa unlimited atau bisa dibatasi sampai tanggal sekian. Begitu Pak Isran. Jadi tidak ada setting time yang pasti seperti pada saat tender atau Tender proses nggak pengadaan ada, langsung, Pak ya. nggak Oh, ada. enggak ada. Dan kami Karena kalau kan di biasa pengumuman itu klarifikasi 1 hari atau 2 hari tidak ada, itu mengundang sesuai apa kebutuhannya, evaluasi sesuai kebutuhan saja Pak ya. sesuai kebutuhannya PP dan PPK untuk Kalau evaluasi idealnya tindakan dalam satu paket Pak, Bapak pengalaman di daerah apa sih Pak? di Di Gunung ini Kidul saya Pak. di Gunung Ya. Kidul idealnya dalam satu paket taruhlah anggaran-anggaran ya 150 sampai 200 juta nih yang sifatnya pengadaan langsung. Idealnya Oke. berapa hari tuh Pak diproses dalam satu paket? Ya tergantung item pekerjaannya tadi ya Pak. Kalau misalkan hanya 5 Kalau atau 6 bangunan item Pak, kalau pekerjaan, pekerjaan bangunan ya. Nah, kalau pekerjaan semacam bangunan, gedung-gedung sekolah begitu, ya, pembangunan atau rehab gedung sekolah. ya. Kalau kalau pembangunan sendiri kami eh, belum menggunakan ini ya Pak. Pembangunan sekolah itu belum belum kami buat etalasenya ya kalau sekarang. Jadi kami masih proses tender itu karena kebanyakan di tempat kami kan rehab ya, rehab gedung sekolah SD SMP itu ya. Iya, rehab gedung sekolah. Oh, belum Itu Pak ya. kami belum menggunakan e-katalog konstruksi untuk Itu itu pengadaan langsung ya. Oh. karena identifikasi kebutuhannya masih belum bisa distandarkan Pak antara apa namanya kebutuhan misalkan ada penggantian atap ternyata di sana itu atapnya kayunya ada yang diganti sebagian ada yang masih dipakai menggunakan kayu yang lama gitu. Jadi untuk rehab-rehab masih belum Pak di tempat kami. Tapi kalau saya Oh. melihat beberapa teman-teman yang sudah melaksanakan katalog ini ya, mereka butuh waktu ya tidak terlalu lama Pak. 3 sampai 1 minggu itu mereka mengerjakannya
sudah bisa dilakukan untuk e-katalog Berarti negosiasi itu ya. ya idealnya 5 hari Pak ya sudah berkontrak. Ya, tidak ada batasan waktu sih Pak, tapi ya semakin efektif efisien waktu ya semakin baik sebenarnya itu. Makasih Pak atas Siap, pencerahan. sama-sama. Ya, semoga sukses selalu Pak Isar di sana. Makasih Pak. Masih mute Bu Mirta? Oh, sorry, sorry Pak. Iya. Oke, cukup dari Pak Isar tadi. Cukup menarik Pak untuk diskusi kita hari ini. Namun kita juga dibatasi oleh waktu karena kita tadi mulai tepat waktu pukul 14. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.26. Saya yakin teman-teman juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin nanti Pak Muji bikin jilid Iya. ketiga lagi Pak Muji itu, Pak. Karena memang Jadi ini hal yang menarik. Fiturnya kan belum 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 launching ya Pak Tommy ya belum, ya fitur. katanya janjinya Nah, 4 minggu dari saya di acara sosialisasi di Bali itu ya. Ini sudah iya berjalan dua betul minggu sekali ya. Pak. Ya, jadi ibarat kata kita ini masih meraba-raba seperti apa, namun Ya, secara apa namanya, secara peraturan mungkin, secara teknisnya mungkin itulah hal yang perlu kita ketahui terlebih ya, dahulu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.27, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Muji Santosa atau dari Pak Muklis. Kami persilahkan Pak. Siap, makasih Mbak Mirta dan makasih Mas Tommy. Ya siap, luar biasa sama-sama. lah Prof. diskusi diskusi kita pada hari ini di ini ya apa namanya di puasa ya puasa ya. Banyak hal yang menarik ya pastinya di pengadaan barang jasa gitu kan. Jadi inovasi-inovasi apa pastinya kan akan mempercepat, memudahkan semua proses pengadaan barang jasa ya Mas Tommy ya. Jadi Ya, ya, ya. terima kasih lah kami dari Muji Santoso Training Consulting dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya. Sehat selalu buat Mas Tommy, Mbak Mita dan Amin. semoga ke depan waktunya Mbak Mirta nih untuk bergabung sebagai narasumber gitu kan. Mudah-mudahan. Ya, harus Pak, Makasih Mas harus Tommy. Pak. Mewakili dari Muji Iya, Santoso Training Consulting, terima kasih. Silakan lanjut. terima kasih Pak Ya, Muklis. Baik, Pak Tommy, mungkin ada ya, closing statement sebelum kita mengakhiri. Silakan Pak Tommy. ya, terima kasih Mbak Mirta. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kemudahan e-katalog pekerjaan konstruksi ya ini bukan menjadi justifikasi kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pengadaan barang jasa ya mungkin masih ada cashback dan seterusnya. Ini tolong dihindari sekali karena sudah dimudahkan nih LKPP memilih penyedia melalui e-katalog ya. Jadi kalau memang nanti ada indikasi mens rea-nya gitu ya, bahasanya itu terkait dengan korupsi ya, maka akan jejak digital itu akan jelas kelihatan sekali. Jadi mohon hati-hati menggunakan e-katalog, apalagi katalog konstruksi ini bisa seperti itu. Kemudian ini di bulan puasa juga, selamat menjalankan ibadah Ramadan ya buat Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bu Minta. Baik, terima kasih banyak Pak Muklis, Pak Tommy, Pak Muji, rekan-rekan sekalian. Sebelum saya mengakhiri kegiatan webinar kita sore hari ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat yang saya tempelkan di meja kerja saya dari suhu saya, Pak Muji Santosa, di dunia silat pengadaan ini. Kira-kira bunyinya seperti ini. Pengadaan berdasarkan prinsip tidak sekedar sebolehnya peraturan, tapi seharusnya peraturan dan bagaimana sebaiknya. Gunakan otak dan logika agar tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Itu saya kutip dari Pak Muji ya. Tapi kata-kata itu bagus banget, mungkin bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul 15.30, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu hari ini. Semoga yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat sampai hari kemenangan nanti.
Dan semoga kita juga nanti akan dipertemukan kembali pada materi-materi berikutnya. Salam hormat untuk Pak Muji Santoso, Pak Muklis, Pak Tommy, juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi